Geda gedi geda oh. Bang, udah bang. Canda, bercanda. Hai Sobat Kreatif, apa kabar nih? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. Kalian pasti gak nyangka kalau kerajinan tangan tradisional dari bahan-bahan alami bisa sampai menembus pasar internasional loh. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Di tengah pesatnya perkembangan industri, ternyata masih banyak pengrajin lokal yang terus menciptakan karya-karya indah dari bahan alami. Proses pembuatan kerajinan mengutamakan ketelatenan dan keahlian yang menunjukkan bahwa kerajinan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna historis dan budaya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke isi vlognya, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kenalan. Yuk, kenalan sama anggota kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari dari SMK Negeri 1 Binaun. Izin mewawancari Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, barangkali saya bisa bantu, saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Saya Joko Rianto, Umur? umur 53. Berapa jenis produk yang Anda buat dan apa keunikannya? Produk ada sekitar yang sudah saya produk dan kirim ekspor itu ada sekitar 8-9 model. Untuk modelnya apa saja? Misalnya mendong wasbin, ada banana bag yang jadi pelepah pisang, pelesan pelepah pisang, terus ada enceng wasbin, terus ada rotan, ada bambu juga ada. Berapa omset per tahun yang dihasilkan dari penjualan kerajinan? 2023 tembus sekitar 3,2 miliar. Berapa jumlah koordinator yang terlibat dalam usaha kerajinan ini? Koordinator itu ada sekitar 40 tersebar di berbagai daerah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap. Ada juga di Nyebrang sampai ke Lapok, Ciamis, dan satu ketika kalau kita nggak mager ada rekanan kita di Tasik. Di Purwokerto juga ada, Sukawera, terus di Wonosobo juga ada. Bagaimana cara mendistribusikan kerajinan ini agar cepat laku di pasaran? Kebetulan kami terima order dari salah satu perusahaan eksportir terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan PT Out of Asia berkedudukan di Jogja. Kami suppliernya dan menerima PO. Kita bentuknya menerima PO dan desain-desain yang sudah ada yang kita kerjakan. Apa cara Bapak mengatasi tantangan dalam memasarkan kerajinan ini ke pasar yang lebih luas? Kita harus meningkatkan kualitas, terus
ketepatan waktu itu harus selalu ditingkatkan, dan harga, karena ini persaingan tidak hanya di dalam negeri antar supplier, tapi juga kenyataannya antar negara juga. Ya, misalnya Indonesia itu bersaing ketat dengan produk khusus kerajinan handicraft ya, kerajinan tangan. Ada Bangladesh, ada India, ada Vietnam, ada Cina, seperti itu. Pokoknya kita harus tingkatkan kualitas, ketepatan waktu atau jangka waktu pelaksanaan harus kita perhatikan, kita kondisikan supaya terbiasa dari perhitungan waktu yang sudah ditentukan. Apa bahan utama yang dihasilkan dalam pembuatan produk ini dan bagaimana memastikan kualitasnya tetap terjaga? Bahan yang diperlukan tidak begitu sulit sebenarnya, ada di lingkungan kita, seperti contoh enceng gondok, terus pelepah pisang, terus ada pandan, tapi pandan saya sendiri masih belum bisa menggali potensi untuk di wilayah Cilacap. Ada lagi mendong, kebetulan mendong juga nggak ada di Cilacap, kami mendatangkan dari Lumajang, Jawa Timur, seperti itu. Ada rotan juga, itu dari kita belanja di Plumbon. Apa saja teknik yang digunakan untuk mengelola bahan-bahan tersebut menjadi kerajinan gerabah? Jadi kalau modelnya yang anyaman ini, kita hanya mendatangkan material, terus butuh tempat yang tidak lembab supaya bahan itu awet, dan selanjutnya kita adakan pelatihan ke perajin, lalu bahan kita distribusikan, seperti itulah langkah-langkahnya. Apa keuntungan menggunakan eceng gendot dibandingkan bahan lain untuk kerajinan gerabah? Jadi keuntungannya, bahan melimpah di setiap daerah ada, dan itu juga itu kan hama di sawah, di kali, dan lain sebagainya, kita juga jadi akhirnya membantu untuk lingkungan lebih tertata, kali tidak banyak enceng dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau hujan besar atau tersumbat menimbulkan banjir, seperti itu. Bagaimana respon pasar terhadap kerajinan gerabah yang terbuat dari eceng gendong? Kalau bahan dari alam itu sangat digemari di luar negeri. Bahan dari alam, proses-proses yang ramah lingkungan itu sangat digemari. Kalau mungkin bisa dari potensi semua, khususnya di Cilacap, kemungkinan besar pasar ekspor akan terima seberapa banyak. Saya tahu seperti itu. Warna yang digunakan alami atau buatan? Alami, 100% ramah lingkungan. Sehari atau seminggu bisa menghasilkan berapa produk? Jumlah mungkin ya. Jadi kami yang sudah menjadi rutinitas itu seminggu bisa kirim 2 kali 1 karton besar, sekitar 1.000 bis, 200 bis tergantung untuk barangnya. Di rata-rata di seminggu berjalan untuk kita bisa ngirim ke perusahaan eksportirnya itu sekitaran 2 truk box engkel. Jadi asumsi barangnya sekitar 2.500-an. Dalam proses perwarnaan diperlukan berapa kali agar menghasilkan warna yang diinginkan? Proses pewarnaan biasa dua tahapan. Tahapan pertama celup, tahapan kedua finishing, keput penutup lapisan. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Binangun izin mewawancarai Ibu mengenai kerajinan yang Ibu buat. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa dan umurnya berapa? Nama saya Sugiyarti, umur saya 37 tahun. Oke, saya mulai ya Bu. Pertanyaan pertama, kapan Ibu pertama kali mulai membuat kerajinan tangan dan apa yang menginspirasi Ibu untuk melakukannya? Sudah sekitar 2 tahun karena saya suka membuat kerajinan mulai dari sekitar umur 9 tahun. Sebelumnya saya sudah membuat kerajinan seperti sapu, tikar, dan keset. Model produk apa saja yang biasanya Ibu buat dari bahan-bahan alami? Tempat sampah kotak, tempat sampah tabung, gentong, dan tempat tisu, ada juga tas. Bagaimana cara Ibu memilih bahan terbaik untuk kerajinan tangan Ibu? Mendong dipilih yang panjang-panjang dan warnanya yang masih fresh. Terkadang ada yang warna kuning, itu yang sudah tua. Apakah ada cara khusus atau teknik unik dalam mendesain kerajinan yang Ibu buat? Teknik yang saya gunakan menganyam. Apa tantangan besar yang Ibu hadapi dalam bekerja dengan bahan alami? Berani tangan kotor dan banyak debu, gatel-gatel, dan tangan kapalan. Apa yang membuat kerajinan buatan Ibu berbeda dari yang lain di pasaran? Karena memiliki teknik yang tersendiri. Kenapa Ibu memilih mendong sebagai bahan utama untuk kerajinan tangan Ibu? Karena kerajinan ini memiliki harga yang sangat tinggi. Apa kesulitan terbesar saat menganyam mendong dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Saat mendong kaku, cara mengatasinya mendong direndam dengan air untuk melenturkannya. Model produk kerajinan apa yang paling banyak dicari dari mendong? Tempat sampah. Selanjutnya, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk kerajinan? Setengah hari sudah selesai. Apakah pengrajin dibayar secara harian, mingguan, atau bulanan? Pengrajin dibayar 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Berapa rata-rata gaji yang Ibu terima dalam sebulan sebagai pengrajin kerajinan tangan? Tidak tentu. Apakah gaji pengrajin bervariasi tergantung jenis kerajinan atau bahan yang digunakan? Iya, variasi. Adakah perbedaan dalam pendapatan saat musim tertentu, misalnya saat hari raya atau musim liburan? Tidak, harga masih tetap. Baik, sekian pertanyaan wawancara dari kami, Bu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancari oleh kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everything, I'm a 10-piece baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip. Gimana nih? Keren banget kan? Dari bahan alami yang sederhana bisa diubah menjadi produk-produk yang punya nilai seni dan ekonomi tinggi. Ini adalah contoh nyata bagaimana kerajinan lokal bisa go internasional. Jadi kalau kamu suka produk-produk handmade yang unik, gak ada salahnya untuk mendukung pengrajin lokal. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.